Ya, dengan harga yang 400 ribuan sih saya bisa bilang raket ini seharusnya punya poin di angka 9.0 ya. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini teman-teman, di tangan saya ada satu raket yang sudah saya pakai, saya gunakan terus di banyak match dalam 1 bulan ini. Dan menurut saya raket ini sangat bisa direkomendasikan buat kalian yang memang sedang cari raket all round tapi dominan main power. Kalian yang sering gendong-gendong gitu, pingin main speednya dapet, tapi ketika dapat bola di belakang, main tembak-tembakannya juga oke, raket ini salah satu opsi terbaiknya. Dan juga buat kalian yang sedang bingung, karena mungkin kadang-kadang tuh kita pingin nyari raket smash gitu ya, yang agak berat, tapi ketika dipakai buat defense gitu, lincah juga. Jadi dipakai main-main speed tuh support gitu kan. Atau nyari raket yang pingin defense-nya nggak gampang bobol gitu, tapi ketika dipakai smash juga punya power yang baik. Kalian jangan bingung lagi guys, karena ini raket bakal jadi solusi buat kalian yang sedang kebingungan itu teman-teman. Yap, ini dia teman-teman, raket dari brand Siken terbaru, yaitu adalah Siken Sonic 20. Raket ini yang hanya dibanderol di kisaran 400 ribuan teman-teman, sangat layak kalian koleksi, karena ada banyak kelebihan dari raket ini. Bahkan karena memang raket ini tuh hanya dipakein senar yang sangat murah buat saya. Cuman 40 ribuan teman-teman. Senarnya cuman harga 15 ribuan. Biaya pasang senarnya kan di kisaran 25 ribuan. Saya nggak bisa bayangin kalau raket ini dikasih senar yang the best ya. Pasti performanya bakal jauh lebih baik teman-teman. So, seperti apa penjelasan detailnya terkait feel pemakaian raket ini nanti bakal kita jelaskan. Jadi jangan skip videonya sampai akhir teman-teman. Ya, singkatnya sih raket ini punya berat batangan di 4U, kemudian balance pointnya head heavy, dan kemudian raket ini punya stiffness yang medium. Nah, kemudian setelah tersetting seperti ini teman-teman ya, grip bawahnya saya buang, saya ganti dengan grip handuk. Kemudian saya pasangin senar 40 ribuan tadi teman-teman. Raket ini secara total beratnya menjadi 92 gram dengan balance point turun sedikit. Dari 300 mm batangannya turun menjadi 298 mm. So, raket ini kategori raket yang balance point-nya udah mendekati head heavy. Dengan balance point segitu masih di head heavy balance atau berat kepalanya sedikit. Nah, dari situ kalian tahu kan bahwasanya raket ini memang karakteristiknya dari corak warnanya ngikutin raket dari brand Yonex yang populer, seri Astrox generasi ketiga. Seri Play-nya lah, kalau kita ngobrolin seri Play-nya kan nggak terlalu jauh harganya dengan ini ya. Itu spesifikasinya nyaris sama. Karena seri Astrox Play yang pernah saya review itu kan karakteristik balance point-nya di head heavy balance. Di kisaran 297 atau 298 mm. Dengan karakteristik raket ini yang memang sengaja banget dibuat mirip banget dengan Yonex ya teman-teman. Otomatis raket ini dengan harga yang jauh lebih terjangkau ya di 400 ribuan. Kemudian kalau Yonex seri Play-nya aja yang feel-nya mirip-mirip dengan raket ini di kisaran 700 ribuan. Ada selisih 2 kali lipat kan harganya. Raket ini jauh lebih murah, spesifikasinya nyaris-nyaris sama, dan yang paling penting feel ketika dipakai bener-bener mirip banget. Itu bener-bener yang saya rasakan ketika pakai raket ini.
Ya, itu tadi teman-teman, potongan pertandingan ketika saya pakai raket ini buat main di lapangan. Satu kata yang paling penting mau saya sampaikan adalah raket ini bener-bener feel-nya, sekali lagi, feel-nya mirip banget dengan Yonex Astrox 88 Play generasi ketiga. Dari karakteristik swing shaft-nya, karakteristik kenyamanan main speed, main power, main defense, main kontrol, bener-bener mirip banget. Saya nggak butuh adaptasi lama ketika pakai raket ini. Dengan senar yang belum senar terbaik aja ya, ketika saya dapat bola-bola atas, bola-bola tanggung gitu ya. Saya smash itu bener-bener kerasa soliditas pantulan shuttlecocknya itu mantap banget, das gitu. Walaupun lagi-lagi karena dengan senar yang murah banget ini, otomatis nggak rekomendasi buat kalian. Karena memang pantulannya lebih berat. Kalau kalian punya tenaga kecil pasti bakal ngoyo banget. Tapi kalau kalian sudah punya tenaga medium ke atas sampai besar gitu ya, ya otomatis senar ini masih bisa kalian kendalikan lah gitu. Jadi buat kalian yang tenaganya kecil, ya pakai senar-senar yang 60 ribuan ke atas lah. Kalau budgetnya nggak ada masalah ya pakai yang BG66 Yonex gitu, BG66 Ultimax gitu. Itu bakal lebih wow banget performa raket ini teman-teman. Nah makanya kenapa tadi di awal saya bilang raket ini tuh cocok banget buat gendong-gendong teman-teman. Karena saya ngerasain ketika dipakai main power, laju shuttlecocknya dapat. Di sisi lain ketika kita mau backup ruang-ruang kosong gitu, defense cepat gitu, dari tembak-tembakan yang dikasih sama lawan gitu, ini masih sangat bisa survive. Bisa nge-backup bola-bola defense dengan ya bisa dibilang dengan mudah lah. Karakteristik shaft yang medium, nah ini lebih gampang dikendalikan. Bahkan ketika saya defense refleks cepat gitu ataupun defense dadak gitu, itu kayak lontarannya itu kita buat defense tuh lontarannya itu ngebantu banget gitu, jadi jauh gitu. Dan yang paling penting kontrol power, kontrol kekuatan, kontrol penempatan, akurasi penempatan bola dari saya itu bener-bener dengan raket ini enak banget, nyaman banget. Swing defense-nya, kemudian drive-nya. Ya, dengan harga yang 400 ribuan sih saya bisa bilang raket ini seharusnya punya poin di angka 9.0 ya. Belum yang terlalu sempurna karena memang beratnya sudah di atas 90 gram. Buat tangan saya pribadi sih memang ya butuh effort. Saya lebih suka raket-raket yang di bawah 90 gram tersettingnya gitu. Raket-raket 5U, HTV itu saya lebih suka. Tapi dengan raket ini yang dia sudah kategori power, saya bisa bilang feeling all round-nya, nyaman di semua pukulannya, itu bener-bener dapat banget. Powernya oke, defense-nya nggak tekor, main speed drive-nya bener-bener bisa diadu. So, dengan raket ini yang harganya 400 ribuan, ada beberapa poin kenapa kita mau memiliki raket ini. Salah satunya, harganya di 400 ribuan, tapi raket ini punya karakteristik desain yang mirip raket-raket high-end dari brandnya Yonex, seri Astrox 88. Mirip banget, bahkan dengan adanya grommet sambung ini teman-teman. Ini kan miripnya bukan di seri Play-nya, miripnya jadi kayak di seri Tour dan Pro. Pun juga IB Cap Plus-nya ini yang sama persis dengan Yonex teman-teman. Karakteristik shaft-nya, desain-desain ikoniknya. Kalau kalian nggak mikirin brand, tapi kalian pengen performa yang nyaris mirip dengan brand-brand besar, ya ini salah satu opsinya. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu dia gampang diadaptasi, gampang dipakai, nggak butuh adaptasi lama. Itu buat saya pribadi sih salah satu nilai lebih dari sebuah raket. Kalau sudah dipakai itu langsung nyaman, otomatis ya oke, raket ini klik banget, rekom banget buat dibeli. Tapi kalau udah 1 minggu, 2 minggu aja belum nyaman gitu, ya otomatis kurang worth it lah kita rekomendasikan buat kalian. Oke, sementara segini dulu teman-teman informasi terkait feel pemakaian raket Syken Sonic 20 ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.